when the night has come, oh, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Every scar that we look upon should crumble and fall in the mountain, should stumble to the sea. No, I won't be afraid. No, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. So won't you come on and stand by me. 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 Pepe, stand by me. Iya, dan terima kasih juga buat pemirsa di rumah yang udah standby dengan Selamat Pagi Indonesia selama ini ya. Dan kita kembali lagi dengan informasi lainnya nih pemirsa. Ini bagaimana ini kita akan hadirkan informasi di banyak santri cilik di bulan Ramadan ini mengisi waktu di bulan puasa ya dengan belajar Al-Quran. Iya, tepatnya di atas Pondok Panggung di Kelurahan Pemantang Pesisir, maksud kami Pemantang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung di Sumatera Utara. Nah ini di atas Pondok Panggung inilah para santri belajar pemirsa membaca Al-Quran. Meski tempatnya sederhana, mereka tetap semangat belajar tajwid, kemudian tilawah hingga menghafal Al-Quran. Luar biasa. Pondok pengajian Al-Fatih Center ini didirikan oleh Ustadz Heri Matondang sejak 6 bulan lalu dan hingga kini telah memiliki 60 santri. Meski masih tergolong baru, santri-santri ini telah beberapa kali menjuarai MTQ tingkat kota dalam bidang tilawah Al-Quran. Para santri dan juga Ustadz Heri mengaku para santri tidak pernah memberi tenggat waktu kepada santrinya untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Dari tajwid, belajar tahfiz dan tilawah Al-Quran atau mengaji mujawad. Ada yang sudah hafal 2 juz, karena mengingat masih baru, ada yang masih 1 juz, ada juga yang masih hafal beberapa surah pendek saja. Pemirsa, di bulan Ramadan ini juga adalah waktu yang tepat untuk mengajarkan anak-anak berpuasa sejak dini ya. Tapi mungkin juga masih banyak anak-anak yang masih belum siap untuk berpuasa begitu. Nah, sementara untuk orang tua ini juga mungkin masih gampang-gampang susah gitu ngajarin anaknya untuk berpuasa, melatih sejak dini itu seperti apa. Betul. Langsung saja kita akan hadirkan, sudah hadir bersama kita pemirsa, narasumber kita untuk dialog hari ini ada public figure Mbak Wanda Hamidah. Selamat pagi Mbak Wanda, apa kabar? Halo, terima kasih sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia. Juga ada psikolog anak ya di sini, yaitu Roslina Ferauli. Selamat pagi Mbak Vera. Selamat pagi Maria dan Sarah. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Alhamdulillah. Pada puasa nih? Insya Allah. Insya Allah puasa. Oke, nah pastinya sekarang ini bulan puasa ya, selain kita juga menyiapkan puasa untuk diri kita, kalau yang punya anak biasanya usia rentang, nggak tahu ya, mungkin 7 tahun gitu udah mulai diajak berpuasa. Bener nggak sih Mbak, usianya tuh mulai berpuasa tuh baiknya dari anak-anak dikenalkan dari usia Nah ini dia, jangan 5 sampai kita 7 keliru tahun. ya. Jadi kita mesti paham dulu. Kalau secara Islami, nanti di agama Islam yang bahas ya, saya secara psikologis. Secara Islami kan nanti diakil balik. Namun latihannya dari kecil why not? Iya. Cuma satu nih yang mesti diingat bahwa
mengajarkan yang namanya nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan. Ya, tekniknya cuma satu kok, memberi contoh. Memberi contoh. Nah, yang penting contohnya Akunya kita ya Dari orang tua teladannya. dulu gitu ya Mbak ya. Orang tuanya puasa nggak gitu kira-kira. Dari usia berapa nih yang pas gitu untuk ngajarin anak-anak berpuasa? Selama anak tiba-tiba mau meniru, jadi sebetulnya anak umur 4-5 tahun kan suka niru-niru ya, bahwa Udah orang mulai tuanya tahu lagi nih. puasa, aku ikutan puasa gitu kan. Jadi ketika anak lihat ortunya puasa, mereka mau puasa, mereka boleh ikut puasa, Sudah namun siap gitu ya, Mbak? kapasitas anak kan terbatas. Iya. Ya, mereka cepat kenyang, cepat lapar. Jadi nanti Perhatikan, tengah ya. hari mereka masih butuh asupan kembali. Oke. That's okay. Namanya latihan. Iya, namanya yang penting mereka udah tahu lah Namanya ya. coba-coba. Definisi puasa. Langsung aja ya kita ke Mbak Wanda Iya nih, udah sama ada tamu anaknya. khusus nih hari ini. Halo, tadi udah semangat banget. Hai Kai. Namanya siapa? Kamu mau nyanyi atau mau ikutan ngobrol? Namanya siapa Mbak Wanda? Malakai. 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 Umurnya berapa Mbak kalau Malakai? 3 tahun setengah. 3 tahun tahun. setengah. Oh, Kalau belum tadi lah masih ya. Preschool. Masih preschool. Masih preschool. Udah ikut puasa belum Mbak? Tadi kan Atau Mbak mulai Febri ikut-ikut udah siap. bangun sahur gitu, Belum, ikut belum, makan belum. buka gitu belum ya? Biasanya pengalaman aku kakak-kakaknya Malakai, tadi sih memang nggak harus umur 7 tahun. Iya. Karena dari TK mereka udah mulai berpuasa, Pak. Tapi aku nggak maksa ya. Jadi waktu TK itu, karena mungkin ya itu melihat contoh bahwa orang-orang semua sekelilingnya berpuasa, dan pagi yang biasanya ada makanan kan nggak ada makanan. Nah tapi aku lagi-lagi aku nggak memaksa. Jadi anak-anak boleh puasa. Pertama mungkin latihan sampai jam 10 dulu atau sampai jam 12 dulu. TK mereka mulai makan jam 12 tapi ya Sini Kai. Malakai. Oh, jadi bertahap ini gitu metode ya, itu, Mbak bertahap. Wanda ya. Dan jam 12 kalau lapar sekali boleh makan tapi lanjutin lagi sampai sore. Gitu. Tapi alhamdulillah tiga-tiganya kakak-kakaknya Malakai sudah bisa berpuasa. Sudah bisa. Kalau sekarang udah mulai Sejak full TK kali sampai ya. maghrib, full. Wah, udah full. Udah gede-gede kan soalnya kakak-kakaknya. Kenapa Malakai? Kenapa Kenapa Malakai mau apa? Malakai mau apa? Ke atas. Ke atas. Nanti kita ke atas ya. Tapi kita ngobrol dulu sama Mama boleh ya? Iya, oke. Abis ini nanti kita kita ke ke atas. atas. Nanti ya, bentar lagi ya. 10 menit lagi. Ada apa di atas sih? Hai, ada apa di atas? Mama aja belum pernah ke atas. Oke. Tapi ada makanan khusus nggak sih untuk motivasi anak mungkin Kak Wanda? Buat puasa, Biasanya biasanya memang yang kalau bikin Ramadan. mereka semangat selalu bulan Ramadan spesialnya adalah ditanyain anak-anak mau buka puasa sama apa, Tapi ada nggak Mbak Wanda? sahurnya apa. Kalau itu kan makanan-makanan spesial. Iya. Tapi ada nggak dijanjin hadiah? Misalkan puasa full sehari dikasih hadiah ini gitu. Atau full sebulan dapat ini, janji-janji kayak gitu. Biasanya THR. Tetap ya THR ya. Tapi it's a bonus ya, karena sebetulnya waktu mereka TK kan mereka belum mengenal THR. Mereka udah besar SD, SMP. THR tanpa janji THR pun waktu TK mereka Udah tahu ya emang ya. Kalau lebaran itu pasti ada THR gitu. Kalau untuk menunggu waktu yang lama ya, tentang waktu berbuka puasa. Biasanya kegiatan apa sih yang diisi gitu kan sama anak-anak ini kan biasanya kan kalau sekolah pun juga nggak lama biasanya kalau puasa. Banyak liburnya juga gitu. Jadi yang mesti kita ingat gini, di anak-anak tentu belum ada konsep puasa seperti Iya. orang dewasa. Namun ketika anak mengurangi asupan makanannya, jadi intake-nya berkurang, memang secara fisiologis tubuh kita berespons. Tubuh kita ternyata jadi lebih rileks. Merasa nggak? Jadi kalau kita lagi puasa, baunya kayaknya lemes. Sebetulnya bukan lemes sih sebetulnya. Rileks ya? Jadi detak jantung kita, aliran darah dan seterusnya itu lebih rileks. Oke. Itu sebab ketika kita berpuasa, termasuk ketika anak-anak seperti kayak misalnya lagi nyoba-nyoba ikut puasa, tiba-tiba aktivitasnya nggak akan sedahsyat ketika mereka sedang tidak berpuasa. Jadi mereka lebih rileks. Artinya apa? Boleh ikut kegiatan apa sih? Apa saja, asalkan ingat di 0-5 tahun pertama, anak disebut usia the players. Artinya apa? Usia main. So, let them go untuk pergi main-main, untuk having fun. Sesantai itu. Tapi untuk Santai pemilihan itu ya. kegiatannya harus diperhatikan nggak sih? Mbak? Nah, misalnya kalau lagi puasa, kegiatannya anak-anak apa yang aja nggak boleh sebetulnya kemana-mana. oke. olahraga gitu nggak apa-apa. Kan bisa ada yang Anak les kecil- bola, les nari. Jadi gitu. sebetulnya untuk usia 6 tahun ke bawah kita menyebutnya kegiatan bermain. Nanti 6 tahun ke atas kegiatan bermain ini disebut sebagai sports, kegiatan olahraga. Oh, oke. Nah, apakah anak sanggup untuk olahraga? Dia tinggal ikutin
irama tubuhnya saja. Jadi tadi memang pasti ada pengurangan of course, tapi semuanya bertahap. Ingat, jadi di 0-2 tahun misalnya anak cuma ngerti gini aja. Ada bulan puasa udah gitu, 2-3 tahun anak cuma ngerti puasa atau buka puasa. Nanti di umur 4-6 tahun mereka mulai nih ikut-ikutan buka bersama atau sahur bareng atau ikut-ikutan sholat misalnya ke masjid dan lain-lain. Nanti umur 7-8 dia mulai nyobain karena teman-teman di sekolah mulai nyobain bisa tengah hari. Umur 9-11 ada yang nyobain full, ada yang enggak juga nggak apa-apa, tapi nanti begitu dia akil balik, dia pubertas, ini full, dia bisa mengikuti kegiatan keagamaannya. Jadi kegiatan agamanya jalan, aktivitas sehari-hari juga tetap jalan, sekolah tetap jalan biasa aja ya. Nothing's change. Yang penting anak mampu ngikutin tubuhnya, bahwa ada kegiatan main, kegiatan istirahat dan belajar. Nah ini mesti punya nih selain ibadah. Oke, tapi biasanya kan kalau anak-anak yang masih ikut-ikutan usia 4-7 tahun tadi, kita juga mama kok lama sih buka puasanya, bosen mereka nunggu, tapi mereka tetap pengen puasa. Ada loh yang kayak gitu, ponakan saya soalnya pernah tuh kayak gitu tuh Mbak. Nah itu biasanya kita ngakalinnya gimana tuh, kita ngasih taunya? Nah jadi kalau untuk anak-anak yang muda bosan nih, nanti di bawah ini bisa share nih, ini mama yang 4 anak loh ya, easy loh ya sebetulnya. Nah jadi kalau anak-anak mulai bosan, ingat jangan-jangan papa mamanya kurang fun. Jadi begitu anak bosen, anak lari ke gadget, jangan-jangan kita adalah orang tua yang terlalu monoton atau nggak fun to be with. Oh gitu. Mbak Wanda ini gimana nih? Betul, Betul Mbak Wanda. Waktu pengalaman Mbak Wanda kayak gitu juga. Iya betul, biasanya si Rasyad kakaknya Malaka ya kalau udah jam 5 kok lama banget nunggu depan TV kok nggak azan gitu. Ya memang harus ada aktivitas ya, harus diajak main, harus diajak supaya dia melupakan. Ya biasanya di jam 5 itu kan gitu jam ya. yang tinggal sebentar tapi paling lama gitu. Memang harus diajak melakukan sesuatu gitu. Kalau nggak biasanya storytelling, kita baca ini yuk, cerita-cerita Nabi gitu, atau melakukan sesuatu yang kita ke depan yuk, kita sut-sutan gitu, atau main basket kita sut-sutan supaya dia lupa sejenak gitu. Dan pengalaman aku ketika anak-anak mulai puasa di waktu TK itu biasanya karena aku nggak pernah maksa, tapi biasanya jam 12 ya, sebentar lagi ya jam 12 ya, tapi lama-lama mereka terbiasa. Dan ternyata kalau mereka berpuasa itu ada kebanggaan ya, kebanggaan bahwa kakak saya puasa, adik saya puasa, masa saya nggak gitu. puasa, saya bisa. Jadi mereka bangga kalau bisa puasa sampai maghrib, sama sepupu-sepupunya kan juga gitu. Oh saya udah puasa sampai maghrib, mereka bangga. Jadi makanya mereka nggak mau batal. Oke, nah Cerdas emosional tuh barusan. Kemampuan kontrol diri ya, mengendalikan diri, that's very good. asupan nutrisi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk anak-anak ya Sar kalau berpuasa? Nanti kita bahas ya lebih lanjut di Selamat Pagi Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Itu tadi beberapa tips ya untuk ngajarin anak-anak berpuasa. Nah saya mau tanya nih ke Mbak Wanda dulu. Mbak Wanda kan sudah punya 4 anak, ngajarin anak-anak berpuasa. Itu bagaimana sih Mbak? Sebenarnya kan kalau misalnya anak-anak udah mulai kegiatannya banyak, terus sekolah, terus apalagi sekolahnya misalkan mayoritas teman-teman yang nggak puasa, itu cara benar-benar mereka tetap kekeh berpuasa. Kayaknya curhat ya dulu waktu SD gitu loh. Merasakan ya, Merasakan. Lihat teman-teman makan tuh pengen jajan gitu. Tapi yang Mbak Wanda bilang anak-anaknya berhasil. Ya, saya sendiri nggak tahu cara mereka menghadapi itu di sekolah bagaimana gitu ya. Maksudnya menghadapi di sekolah yang teman-temannya nggak puasa, terus tapi mereka puasa. Tapi sih saya selalu percaya aja sama mereka gitu, karena ketika saya bilang mau uang jajan nggak hari ini, kan kalian puasa. Oh nggak usah, sebetulnya aku ngetes, mau uang jajan nggak, kalau just in case aja kan, pegang uang gitu supaya kalau ada apa-apa
Ternyata dia bilang nggak usah, aku nggak usah pegang uang gitu. Nanti ditabungin aja uangnya, mereka bilang gitu. Berarti mudah-mudahan insya Allah mereka bersungguh-sungguh dalam berpuasa ya. Tapi ada sharing-sharing gitu nggak sih cerita dari anak-anak misalnya kayak ya tadi puasa ini gini, terus misalnya kayak ada temen bawa ini atau gimana gitu? Enggak sih, Nggak tapi ada ya? di sekolahnya pun guru-guru dan teman-temannya sepertinya Support menghargai juga. sih mereka yang berpuasa. Baik lagi juga ini ya ke kakak-kakaknya puasa semua, terus Iya. ibunya akhirnya mereka terpacu gitu ya. Terpacu, niatnya memang kuat, apalagi kalau memang sudah bangun sahur tuh selalu diberikan makanan yang bergizi, terus aku suruh minum air putih yang banyak. Gitu, biar gak dehidrasi. Iya, dan kadang-kadang mungkin ada positif ada negatifnya. Maksudnya ada positif kalau kegiatan banyak, biasanya dari pagi udah bangun, kemudian bulan puasa terus les lagi sampai sore. Mungkin di satu sisi mereka lelah, tapi di satu sisi Lupa nggak waktu. terasa lupa waktu gitu karena udah Tiba-tiba udah mau sampai deket buka rumah udah puasa. menjelang maghrib gitu. Kalau libur kan kadang-kadang mereka bosan juga nggak ada Iya, aktivitas betul. sehingga selalu menunggu waktu maghrib. Tapi paling ini juga kalau misalnya bulan puasa suka lama di jalan nggak tuh bawa ada anak-anak? Misalkan setelah pulang les, pulang sekolah, sempat perjalanan pulang ke rumahnya jauh nggak? Enggak sih, karena nggak terlalu jauh. Nggak terlalu nggak jauh terlalu ya? jauh. Biasanya anak-anak di jalan juga suka cranky kan, nungguin Mbak Vero. Itu gimana? Mbak Vera, Mbak Vera. maksudnya ya. Jadi sebenarnya gini deh, ya mau anak-anak apakah anak jadi cranky atau enggak tadi kebalik. Jadi ketika kita berpuasa, sebetulnya tubuh kan lebih rileks. Jadi anak-anak memang akan lebih butuh banyak istirahat sih kebetulan. Jadi tubuhnya demand-nya tuntutannya berbeda. Iya. Itu sebab ketika anak-anak nggak ada paksaan untuk puasa kok. Jadi orang tua nggak perlu maksa. Kenapa? Nanti anak kalau dipaksa, justru anak malah menciptakan asosiasi negatif Iya, antara kegiatan keagamaan dengan apa namanya ortunya dengan dirinya. Jadi dia anti gitu. Malah di depan pura-pura puasa, di belakang enggak. Iya. Gitu. Jadi nggak ada paksaan. Betul. Terus yang kedua, ternyata ketika kita kumpul, ternyata kan sahur dan berbuka di Indonesia itu keren loh. Kita tuh dimudahkan oleh budaya kita yang kolektif, Betul. yang in groupnya tinggi. Iya. Artinya apa? Kita sahur bareng, buka bareng, ternyata ketika sahur dan buka bareng, intimate moment itu merupakan reinforcement positif bagi Yes. anak untuk mereka ingin apa menjadi namanya, bagian dari itu menjadi juga. bagian dari kelompok tadi. Bahwa papa mamahnya yang biasanya nggak kelihatan nih, ya Simpul. papa mamahnya tuh bener-bener emanya gitu ya, nggak kelihatan. Ini muncul di saat sahur. Jadi anak-anak yang ngantuk-ngantuk sekalipun ya Betul, Mbak ya, betul, betul. pasti berusaha untuk bangun, dia mau join, dia makan sahur apa enggak. Tapi intinya dia join gitu. Nah ketika dia lihat ortunya berpuasa, itu adalah good role model sebetulnya. Oke. Jadi nilai-nilai itu nggak pernah kita ajarkan. Oke. Sama seperti ketika kita mau mengajarkan tentang gender laki-laki atau perempuan, bahwa puasa atau nggak puasa, anak betul-betul melihatnya dari pengamatan. Dia lihat dari pengamatan sekitarnya, mamanya puasa, Betul. makanya tadi yang 3 anak tadi yang di atasnya Kay, tadi puasanya gampang. Tapi begitu mama papanya nggak puasa, selesai sudah. Gitu. Nah, berarti dari orang tua ya? Dapatnya dari orang tua. Pokoknya contoh itu yang paling penting. utama. Nggak dari buku, bukan karena kita ajarin mesti A, tapi they learn dari observation ya, dari pengamatan. Mbak Vera mau tanya juga, kan kalau puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga ada hikmah-hikmahnya. Saat yang tepat juga nggak sih untuk mengajarkan anak-anak nilai puasa selain makan dan minum ditahan itu? Ya itu dia, makanya menjelaskan apa sih artinya berpuasa. Menahan lapar sementara itu artinya apa sih? Ternyata kemampuan anak meregulasi emosi dan meregulasi dirinya sendiri jadi berkembang. Saya tadi senang deh dengar cerita Mbak Wanda tadi tentang anak-anaknya, terutama kakaknya Kay ya tadi yang kakak pertama, kedua, ketiga. Mereka jadi gini nih, oke dia nunggu karena semua orang juga akan melakukan itu. Jadi melatih diri untuk regulate. Karena mengelola emosi, mengelola diri dan kontrol diri tadi itu nggak mudah sebetulnya. Iya, itu yang lebih susah. By proses, dan ini dampaknya ke depan akan sangat luar biasa. Ini yang disebut dengan cerdas emosional sebetulnya. Itu mulai kapan ya kita baiknya ngajak ngomong anak Yes. ke arah-arah itu? Kapan mereka mulai bisa diajak ngerti dan cara ngomongnya gimana tuh Mbak? Beda usia, beda metode, beda Nah. penjelasan. Jadi waktu umur 3-4 tahun dia cuma nanya, oh aku puasa. Puasa itu sekedar kita nahan lapar Iya. dari terbit fajar hingga terbenam matahari, udah sebatas itu. Tapi begitu nanti dia SD, anak belajar pengetahuannya lebih banyak di sekolah, orang tua menyesuaikan. Artinya kita nggak sekedar bahas tentang nah lapar loh. Jadi sebetulnya pengendalian diri kan inti dari berpuasa dan kegiatan Iya. keagamaan lainnya, ini yang anak butuh diajarkan.
Oke. Ngajarinnya memang nggak bisa diomongin kayak begini. True experience. True experience ya. Betul-betul ngalamin sama-sama. Sharing kita kumpul bareng juga. Ngeliat sama-sama. That's beautiful sebetulnya. Gitu ya Kak Wanda juga? Iya, kalau sekarang kan anak-anak mungkin masih sekedar menahan lapar dan haus aja, tapi karena mereka udah semakin dewasa, kadang-kadang punya anak banyak itu kan kalau berantem ya nggak mungkin nggak ada percekcokan kan, tiap hari selalu ada yang dijadikan bahan untuk berantem. Nah itu di saat saya masuk untuk bahwa puasa itu nggak cuma menahan lapar, oke. tapi juga Good menahan point. emosi. Masa cuma salah sedikit atau salah pinjem pulpen gitu atau pinjem buku nggak dibalikin harus ribut sih gitu. Dan aku selalu bilang coba suaranya lebih pelan lagi gitu. Coba suaranya nggak usah berteriak, nggak usah pakai nada tinggi. Jadi puasa itu aku udah mulai ajarin bukan cuma sekedar menahan Makan dan minum ya. makan dan minum, tapi juga menahan hawa nafsu untuk marah kepada adiknya atau marah kepada kakaknya. Itu juga harus dikurangi jadi dari situ dulu biar contohnya. aku bilang biar pahalanya ya di bulan puasa itu semakin bertambah. Dan ya mudah-mudahan latihan jangan sampai Ramadan ini kemudian balik lagi ke sini. Tapi artinya latihan sih, artinya mengendalikan emosi. Tapi dia udah mulai juga. ngerti lah ya Udah mulai anak-anak ya. ngerti, udah mulai ngerti. Oke. Waduh, seru banget Masih seru ngobrolnya. nih, kayaknya kita mau ngobrol di balik layar lagi nih nanya-nanya. Saking serunya, tapi sayang waktunya udah habis ya. Cepet Terima ya. kasih Mbak Vera, Ya, terima kasih Mbak sama-sama. Wanda sudah hadir bersama pagi hari ini. Terima kasih. Dan juga terima kasih Kai yang lagi asik di sana ya pemirsa. Oke pemirsa, itu tadi obrolan kami mengenai cara mengajari anak untuk berpuasa. Yang paling penting yang dicatat adalah jangan dipaksa. Biarin aja anak-anak ikutin gitu. Dari Iya. contohnya dulu dari Betul. orang tua itu tadi. Nah jangan kemana-mana, tentunya kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lain ya. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia.